Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kita mengucap syukur yang mana kita boleh masih diizinkan kita boleh beribadah meskipun harus melalui ibadah yaitu online atau lewat YouTube. Baik Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat 454. Dikasih Tuhan, marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Sebagai dasar di dalam kita membangun ibadah pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Inilah firman Tuhan yang mendasari di dalam kita membangun ibadah pada pagi hari ini. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita agar hidup kita sempurna dan kita tetap sehati sepikir, sehingga damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 58 bait yang pertama. Nikmat surga turun.
Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini tentu banyak sekali hal yang dapat kita lakukan. Namun kita menyadari apa yang kita lakukan itu seringkali kita berbuat menurut keinginan kita sendiri, sehingga kita terjatuh ke dalam dosa karena perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah ini mari kita pergunakan dengan kita menyesali segala perbuatan kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah itu, dengan kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji hormat kami naikkan kepada Engkau. Pada pagi yang indah ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena di tengah-tengah kehidupan kami ini kami seringkali berbuat jatuh ke dalam dosa hanya karena kekurangan kami dan hanya karena menuruti keinginan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kesempatan yang indah ini kami memohon kepada Engkau, Tuhan senantiasa mengampuni kami atas segala dosa serta pelanggaran yang kami lakukan, serta dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik itu kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami mempunyai suatu keyakinan bahwa pengampunan yang dari Tuhan itu yang menyebabkan kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami senantiasa untuk selalu berbuat baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami yang semuanya itu kami naikkan hanya di atas nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang mengasihi kita begitu baik kepada kita, sehingga mengaruniakan anugerahnya melalui Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita dari dosa. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah suatu anugerah yang besar bagi kita. Pada saat kita melakukan kesalahan, Tuhan tetap mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 36 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Dipersilakan. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita merenungkan dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama saudara kami di gereja-Mu ini Tuhan. Kami akan belajar untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu sehingga firman-Mu ini Tuhan untuk menjadikan hidup kami semakin baru. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau urapi sehingga kebenaran yang disampaikan ini bukan kehendak mereka tetapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman yang hendak kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita masih bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah. Sekalipun kita mengadakan ibadah online, tetapi saya yakin bahwa yang di rumah pun juga akan melakukan ibadah bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dengan apa yang kita baca pada pagi hari ini, kita ingat bahwa siapa orang yang tidak ingin menjadi penguasa. Menjadi penguasa adalah hal yang enak. Karena apa? Kok saya katakan menjadi penguasa itu enak? Karena bisa merubah segala sesuatu itu menjadi hal yang menurut keinginannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Menjadi penguasa itu akan bisa merubah segala apa yang dikuasai itu. Artinya menjadi kuasa itu ya apa ya istilahnya, bah tak gawe abang, bah tak gawe ijo, itu tergantung dari apa yang menjadi keputusan penguasa itu sendiri.
Nah, terkait dengan penguasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misalnya Bapak Presiden di tengah-tengah kondisi yang seperti ini mengeluarkan perintah, mengeluarkan maklumat agar apa yang menyerang kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mengeluarkan agar ketika mereka bepergian memakai masker, ketika mereka duduk berdampingan harus jaraknya juga diatur. Kemudian ketika melakukan sesuatu aktivitas, selesai aktivitas mencuci tangan. Dan itu semua apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ataupun maklumat yang disampaikan itu harus dilakukan. Mengapa? Ya karena supaya hidup yang dikuasai itu, hidup masyarakat itu menjadi sehat dan tidak terkena dampak daripada COVID-19 itu. Sehingga perintah itu walaupun kelihatannya berat, ya harus tetap dilaksanakan. Tujuannya pasti, yaitu kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat dari bacaan kita di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20 ini merupakan suatu perintah dari sang penguasa. Penguasa apa? Penguasa dunia ini, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sebagai penguasa, sebagai pencipta alam semesta ini, sebagai hal yang tidak ada menjadi ada, itulah Tuhan Allah. Tuhan Allah pun juga misinya jelas, supaya ciptaannya itu juga mengalami satu keselamatan, sehingga ciptaan itu tidak berlarut-larut dalam keadaan dosa, sehingga Tuhan Allah perlu menyelamatkan dunia ini dari segala macam dosa yang sudah diperbuat itu. Melalui Tuhan Yesus yang hadir di dunia ini, mengingatkan kepada kita agar kita tetap berada dalam keselamatan itu. Sehingga Tuhan Yesus mengeluarkan satu perintah, ataupun di sana dikatakan yang terkenal adalah amanat agung. Amanat agung yang disampaikan kepada para murid itu. Apa amanatnya? Yaitu menjadikan murid, membaptis dan mengajarkan, menjadikan murid seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian mereka kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus dibaptis sebagai tanda keselamatan yang mereka terima. Setelah itu mereka harus diajarkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik dan benar menurut Tuhan Yesus. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amanat atau perintah ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini harus dilaksanakan oleh para murid itu, sehingga bangsa-bangsa di dunia atau semua bangsa itu bisa mengenal Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perintah seperti ini seolah-olah hidup di dunia ini atau orang-orang yang ada di dunia ini harus menjadi Kristen. Karena apa? Semua bangsa harus menjadi murid Tuhan Yesus. Seolah-olah seperti itu. Nah, perintah ini Bapak Ibu kalau dilihat dari apa yang disampaikan kepada para murid ini untuk mengabarkan berita itu kepada seluruh dunia itu, ya bukan perintah yang ringan, juga bukan perintah yang begitu mudah. Karena apa? Karena di dalamnya atau orang-orang di sekitarnya pada saat itu mereka belum tentu menerima dengan ajaran-ajaran atau apa yang disampaikan oleh para murid itu, karena di dalamnya itu terdiri dari banyak sekali aliran, banyak sekali golongan dan lain sebagainya. Belum karakter-karakter orangnya.
Tentu menyampaikan kabar atau berita yang seperti itu tidak mudah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan menguasai semuanya itu dianggap semuanya akan menjadi beres. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, para murid juga mengalami suatu keraguan-raguan. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Keraguan ini masih ada di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Untuk memberitakan berita yang begitu besar itu tidak gampang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan semuanya itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar berita itu juga tidak mudah dan tidak gampang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan tidak mudah dan tidak gampang, dan itu merupakan hal yang sangat berat? Karena apa yang terjadi di dalamnya itu, atau apa yang ada di dalam itu, banyak sekali terdiri dari golongan-golongan, kemungkinan agama, aliran yang berbeda. Itu yang menyebabkan sulit untuk menerima ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi pada zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengajarkan dan memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus itu sendiri juga tidak gampang. Apalagi aliran kita berbeda. Sehingga bagaimanapun caranya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya juga bisa memberitakan kabar baik dan kabar keselamatan itu kepada dunia. Supaya apa? Supaya misi daripada Tuhan Allah untuk menyelamatkan dunia itu bisa tercapai. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi pun sekali yang dikasihi Tuhan, walaupun hal itu terasa berat, terasa tidak gampang, maka kita pun harus berhati-hati dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Yaitu tadi, karena di dalamnya terdiri dari golongan-golongan aliran agama yang berbeda-beda. Kalau kita melakukannya dengan semau kita, bukan hal yang menjadikan kita baik. Justru kekacauan, justru pertengkaran, justru pertikaian itu yang akan terjadi kalau kita memaksakan kehendak kita seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Karena apa? Situasinya berbeda zaman sekarang dengan zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun tidak mudah apa yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat melakukan misi keselamatan itu. Tidak harus kita menyiarkan bahwa ini loh Tuhan Yesus penolong kita, Tuhan Yesus juru selamat kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-20 Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita sekarang ini adalah yang pertama, kita harus bisa menunjukkan dan menciptakan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan tulus dan tidak pura-pura. Mengajarkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan tulus hati, tidak pura-pura. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menunjukkan dan menciptakan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan benar menurut
kemauan kita sendiri. Artinya benar menurut kemauan kita itu ya belum tentu benar menurut Tuhan. Tapi kalau benar menurut Tuhan itu pasti benar untuk manusia. Kemudian yang ketiga, tunjukkanlah dan ciptakan keadilan yang diajarkan Tuhan Yesus dengan tidak pilih kasih. Menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan adil, tidak pilih kasih. Dari mana golongan dan dari mana agama dan miskin ataupun kaya, itu semua harus ajaran keadilan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu yang kita tunjukkan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, tunjukkan dan ciptakan damai sejahtera bagi orang lain atau bagi sesama kita. Artinya apa yang kita tunjukkan itu kalau di dalam rumah tangga kita berantakan, tukar padu, gelut dan lain sebagainya, itu bukan menunjukkan damai sejahtera. Ya, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, dengan keempat hal inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan situasi dan kondisi yang semacam ini kita dapat menunjukkan, bisa mengabarkan kabar keselamatan itu melalui perbuatan kita. Dengan perbuatan itu maka orang lain akan melihat, oh itu loh orang Kristen, oh itu loh muridnya Tuhan Yesus. Tidak perlu kita mengabarkan, ini loh Tuhan Yesus juru selamat kita, ini loh Tuhan Yesus yang menolong kita. Sebenarnya ada hal yang simpel seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, hanya dengan menunjukkan perbuatan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Dengan demikian orang lain akan melihat bahwa ajaran Tuhan Yesus itu benar-benar dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi di tengah-tengah COVID-19 ini, ya jemaat Ndawar pun juga merasakan, juga istilahnya melakukan perbuatan baik seperti yang diinginkan Tuhan. Seperti halnya kemarin bersama Pak Janji, Pak Pendeta, juga Pak Mardi dan lain sebagainya, itu ikut ambil bagian dan menunjukkan etikat baik bagi kita warga gereja, yaitu mengadakan buka bersama dengan saudara kita Muslim. Nah, ini juga menunjukkan perbuatan baik, juga menunjukkan perbuatan baik yang bagaimana bersama Bapak Pendeta kami mengunjungi di lapas dengan pembagian, ya meskipun itu tidak mewah, tapi itulah sedikit yang bisa dilakukan supaya orang lain itu juga bisa melihat perbuatan baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala hal yang baik yang diajarkan oleh Tuhan itu kalau kita tanamkan dan kita perlihatkan kepada orang lain, maka tanpa kita memberitahukan, orang lain pun akan melihat, ini loh murid Tuhan Yesus, ini loh anak Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat semuanya itu memang terasa berat untuk kita lakukan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun itu semua kelihatannya terasa berat, namun kita merasa yakin dan percaya karena pernyataan Roh Kudus, maka kita akan dituntun, maka kita akan diberi keberanian, dan maka kita akan diberi kekuatan pada saat kita melakukan semuanya itu. Kiranya apa yang saya sampaikan saat ini bisa membuat hati dan pikiran kita itu menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, dan apa yang kita sampaikan ini tadi
bisa kita respon dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata dalam ramani dan cemerlang. Mari kita perbaharui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang dipandu oleh Majelis Jemaat. Baik Bapak Ibu, untuk memperbarui iman kita kami undang bangkit berdiri dan kita ucapkan pengakuan rasuli secara bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan disalib mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh Tuhan, firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi yang indah ini mengajarkan kepada kami, hendaknya kami senantiasa seturut dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan, sehingga melalui kami semuanya ini boleh menjadi sarana berkat, juga orang lain pun bisa merasakan sukacita karena firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat keadaan gereja kami yang ada di Jemaat Ndawar khususnya. Demikian juga gereja-gereja kami yang ada di seluruh dunia, terutama yang ada di Majelis Agung sampai Majelis Daerah, Majelis Jemaat, sampai dengan yang ada di pepandan-pepandan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memakai segala apa yang menjadi perbuatan kami atau apa yang menjadi keinginan daripada gereja-gereja kami ini, supaya setiap orang, supaya semua boleh merasakan sukacita melalui firman yang didengar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kami sungguh Tuhan merindukan agar kami bisa berkumpul untuk membangun ibadah. Oleh sebab itu Tuhan, pandemi COVID-19 atau virus corona ini Tuhan, biarlah kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan saja yang mengatur dan Tuhan sendiri yang memusnahkan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami boleh kami lakukan, sehingga kami boleh membangun ibadah bersama-sama dengan saudara kami di lain kesempatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia bahkan dunia pada umumnya.
Kiranya Tuhan juga menyertai setiap apa yang menjadi keputusan mereka. Biarlah keputusan mereka itu adalah keputusan yang terbaik, dan semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, seusainya kami membangun ibadah ini, kami juga mau meninggalkan tempat ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa dan permohonan kami ini kami naikkan di atas nama yang indah Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di rumah, yang ada di gereja, mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita memuji kidung jemaat nomor 46. Kita pujikan kidung jemaat nomor 46. Monggo. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi ini. Kami bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sangat kecil Tuhan, tidak sebanding berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, bagi yang mengelola persembahan juga berkati Tuhan, supaya mengelola persembahan itu dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya hanya aku serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan sukacita. Mari kita bekerja dengan setia dan sungguh-sungguh. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Kita pujikan kidung jemaat nomor 416. Ujung jalan
Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari rumah ibadah ini, kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah kasih sukacita yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita semua dari hari demi hari hingga sampai Maranatha. Amin.